Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adia Rizky Ananda, guru 61 Sijunjung mata pelajaran Al-Quran Hadis, mahasiswa PPG Batch 2 Al-Quran Hadis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, menyatakan siap untuk mengikuti ujian kinerja dengan praktek mengajar pembelajaran Al-Quran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Apa kabar para calon pemimpin bangsa? Baik, pelajaran apa kita hari ini? Kita akan melanjutkan pelajaran. Nah, sebelum pelajaran dimulai, saya minta salah seorang daripada Anda untuk memimpin doa kepada siapa yang mau? Saya. Pak Fajar, silakan. Yes, Sain. Iqra'ul. Baik, terima kasih kepada Fazel yang sudah membantu dalam memimpin doa. Berikutnya saya akan mengabsen Anda satu persatu. Abdul ada? Hadir, Pak. Alifah? Ada, Pak. Alifah? Hadir, Pak. Bella? Hadir, Pak. Bima? Hadir, Pak. Ella? Hadir, Pak. Abdul Amri? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Fazel? Hadir, Pak. Isna? Hadir, Pak. Haya? Hadir, Pak. Hayati? Hadir, Pak. Usadi? Hadir, Pak. Irfan? Hadir, Pak. Munjiat? Hadir, Pak. Mai? Fitriani? Maulidina? Hadir, Pak. Miftahul Jannah? Hadir, Pak. Muhammad Haris? Hadir, Pak. Muhammad Rizky? Hadir, Pak. Hanifah? Hadir, Pak. Nabila? Nabil? Hadir, Pak. Naila? Hadir, Pak. Nurul? Hadir, Pak. Kamarani? Hadir, Pak. Ahmad? Hadir, Pak. Muhammad Koshi? Hadir, Pak. Eva? Zulhadi Putra? Hadir, Hadir Pak. semua ya? Hadir, Baik, alhamdulillah. Berikutnya kita akan masuki pelajaran baru. Mata pelajaran kita, silakan dikeluarkan bukunya semuanya. Ya. Sudah dibuka bukunya ya. Kita akan mempelajari tentang apa? Tentang jawab ibadah amanah sesuai dengan Al-Quran Dan hadis. Sebelumnya pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa materi kita? Berkompetisi dalam kebaikan. Minggu yang lalu kita mempelajari berkompetisi dalam kebaikan. Nah, ayat apa saja yang terpelajari? Al-Baqarah 148 ya. Kemudian Al-Fatir 32 dan hadis ya. Nah, itu sudah selesai kita pelajari ya? Sudah saya ambil nilai juga ya. Nah, alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Anda sekalian rajin-rajin belajar ya. Sekarang kita lanjut pelajaran yang baru, bertanggung jawab juga mana. Nah, pelajaran ini kita akan menggunakan metode pelajaran problem based learning. Untuk mematiknya saya akan memutar sebuah video.
Nanti Anda simak masing-masing secara pribadi. Sesudah itu kita akan buat kelompok dengan berdasarkan video tadi, dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan pemahaman yang sudah saya berikan. Anda diskusikan bersama teman-teman yang menjadi kelompoknya dan dikaitkan dengan ayat yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, adapun pembelajaran kita, ayat yang akan kita pelajari pertama Quran surat At-Tahrim ayat 6, kemudian Toha 132, Al-An'am 70, An-Nisa, kemudian Hud, dan hadis dari Al-Bukhari. Jadi nanti akan ada empat kelompok. Tapi sebelum itu kita nonton video berikut ini dulu. Itu bocah perempuan itu tak ada siap ganti lalu susu ambil Gimana man? Masih banyak? Siang ini mau dipakai ya? Selesai. siapa Ya, tolong anterin uang ini ke kakak saya besok di sini. Ini uang santunan untuk anak yatim dari sekolah kita. Oh iya, bilang juga maaf. Stok rambut barunya habis. Yang penting isinya. Selesai ya.
Mau mulai PR nanti ya. Ya, ambilkan ya. Bisa loh. Baik, sudah ditonton ya? Ya, film ini namanya film pendek. Sederhana sebenarnya Anda sekarang juga bisa membuatnya bersama kawan-kawan. Tentang apa video yang kita tonton tadi? Apa amanah yang diberikan kepada tokoh utama tadi? Memberikan duit Uang, dititipkan uang. Maka uang yang dia titipkan itu harus dia jaga ya. Dia tanggung jawab. walaupun itu berapa? 1.000. Rupiah, dia harus sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu adalah amanah. Kalau begitu apa kira-kira arti amanah? Menjaga amanah. Menjaga. Tanggung jawab. Amanah adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Terhadap apa? Yang diberikan. Terhadap sesuatu yang diberikan kepada kita. Jadi amanah adalah bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dititipkan kepada kita. Maka apa yang dititipkan sama kita itu ada banyak lah. Kita bisa dari sudut pandang kita sebagai makhluk. Jika dalam sudut pandang kita sebagai makhluk, apa amanah terbesar kita? Ya, nyawa kita, ruh kita. Kemudian apa lagi? Waktu. Waktu adalah amanah yang Allah berikan. Makanya nanti ada hadis lagi sebelum mati, sebelum sakit, sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati dan seterusnya. Jadi waktu amanah. Kemudian kita sebagai pelajar apa amanahnya? Belajar dengan giat. Kita sebagai Anda apa amanahnya? Mati orang tua. Adalah orang tua. Semuanya adalah amanah. Baik. Kita lanjutkan perjalanan kita. Kita buat kelompok sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Silakan buat kelompoknya. Baik, sudah kelompok masing-masing ya. Nah, aturan diskusi adalah saya akan berikan kertas orang. Nanti yang Anda tulis apa yang menjadi kesimpulan diskusi dalam kertas
orang ini, lalu kemudian ditempel di papan tulis ya. Nah, untuk pemantik awalnya adalah dalam diskusi, kan tadi saya sudah sebutkan bahwasanya amanah itu bisa dilihat dari sudut pandang kemungkinan ada masing-masing. dari kelas Sebagai apa kita, posisi, dan kemudian apa yang akan kita terima sebagai amanah. Nah, dalam ayat yang kita baca itu berbeda-beda kondisi dan kondisinya. Nah, sekarang pengertian amanah tadi sudah kita bahas bersama-sama. Nah, ini sekarang amanah dan keluarga, dan kaitan tidak antara amanah dan keluarga. Kemudian bagaimana membangun amanah di tengah-tengah keluarga. Kemudian amanah dan ibadah. Bagaimana membangun amanah dalam ibadah. Nah, kemudian amanah terbesar sebagai hamba Allah itu pada surah yang terakhir. Dan kemudian amanah dan kepemimpinan. Bagaimana amanah dan kepemimpinan? Masih ada kaitan yang besar. Nah, ini silakan Anda bahas bersama-sama. Nanti akan kita diskusikan dan kemudian sampaikan ya, presentasikan. Nah, kemudian sudah saya berikan juga potongan-potongan kertas. Nah, itu untuk snowball throwing atau bola soal. Silakan setelah diskusi masing-masing Anda menuliskan soal dan kemudian dibentuk menjadi bola. Bola tersebut akan dilemparkan kepada teman Anda dan setiap yang mendapatkan bola harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas. Bisa ya? Bisa. Baik, kalau gitu kita mulai. Saya akan berbicara. Waktu diskusi, waktu menuliskan diskusi itu 10 menit ya. 10 menit. Ada. Baik, dalam diskusi kalian juga boleh menggunakan smartphone ya, mencari dari Google atau dari ChatGPT juga boleh, kandungannya boleh diskusikan. Cari kasusnya juga boleh. Apa pertanyaan ini? Oh ya, ayat-ayatnya ini dibacakan aja waktu ya. Ayat dibacakan saja waktu presentasi. Indonesia. Hadis. Nah, selanjutnya ini mengatur kewajiban untuk mengawali Allah juga mengatur kewajiban sudah selesaikan diskusinya dan sudah ditempel ya hasil diskusinya. Sekarang silakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan presentasikan hasil diskusinya dan bacakan ayatnya ya, bacakan ayat agar didengar oleh kawan-kawan. Silakan kelompok 1 siapa yang ya, silakan ya, boleh di situ saja. شداد لا يعصون
Allah dan meninggalkan semua larangannya. Karena Ibnu Abbas, makna ayat di atas adalah beramallah kamu dengan taat kepada Allah dan takutlah kamu akan bermaksiat kepadanya. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mengingat Allah, niscaya Allah akan melepaskan kamu dari api neraka. Nah, baik. Terima kasih Bapak Satya yang sudah mempresentasikan diskusinya. Ada pertanyaan dari kelompok ini? Dari apa yang disampaikan tadi? Nah, bisa saya tambahin ya nanti. Amanah itu bisa dibangun dari keluarga, didikan ya, didikan. Berarti siapa yang paling berperan kelompok satu dalam pendidikan di keluarga? Orang tua. Orang tua ada dua ya, ada ayah dan ibu. Kira-kira siapa yang paling berperan? Dalam konteks ayat, dalam konteks ayat. Ibu. Ayah. Kelompok lain ada jawab ibu. Berarti ini ada dua pendapat ini ya, ada ayah atau ibu. Atau tergantung karena laki-laki bilang ayah, perempuan bilang ayah ibu gitu. Baik, nanti akan saya jawab. Berarti, nah, ketika bicara keluarga, siapa yang akan berperan dalam konteks ayat ini? Ini akan lihat. Nanti saya akan jelaskan pada kesimpulan akhir. Baik, selanjutnya kita silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Kelompok 2 siapa? Ya. Setelah saya akan membacakan surat Toha ayat 1. Terjemah, dan perintahkanlah keluargamu melakukan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Kandungan ayat, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar menyeru kepada keluarga masing-masing untuk mendirikan sholat dan bersabar. Maksudnya menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka dengan cara melaksanakan sholat yang diikuti dengan kesabaran dalam melaksanakannya. Baik. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Tadi sudah disampaikan penjelasan tentang surat Toha itu 35. Pertanyaan yang lain. Ini suratnya pendek tapi sebetulnya maknanya dalam. Ya, kalau nggak ada yang lain bertanya, saya yang bertanya. Kenapa harus dihubungkan antara sholat dan sabar? Karena itu saling berkaitan. Kelompok 2 dulu. Kenapa ada banyak ayat yang lain yang mengatakan bahwa sholat dan sabar? Kenapa harus ada penggandingan itu? Nah, kalau yang lain, yang lain tadi apa? Ada kaitan ya? Ada kaitan apa kira-kira kaitan? Kalau kita Sholat itu bisa memberi kesabaran? ya. Atau sholat itu yang membutuhkan kesabaran? Ya, Pak. Sholat membutuhkan kesabaran. Berarti dalam kehidupan semuanya itu membutuhkan kesabaran. Sama kayak video yang tadi ya. Video tadi itu dia koin 100.000 rupiah, dia harus bersabar untuk menjaganya gitu. Sampai masuk hutan, kemudian ke kota, luar negeri, DPR ya. Karena sebuah koin 1.000. Jadi sholat dan sabar dan semua kebaikan itu pada kita. Baik, ya kita langsung kelompok berikutnya ya. Diskusi kita sudah berakhir, sudah 4 kelompok sudah menyampaikan semua materi. Sekarang kita snowball throwing ya. Ini walaupun dia game, tapi akan ada manfaat yang akan kita terima. Walaupun seperti permainan, tapi akan ada manfaat yang akan kita terima. Silakan, saya akan berikan satu lemparan kepada kalian. Ini lakban ya, lakban anggap aja ini bola. Saya lempar.
Nanti yang dapat bola harus melemparkan bolanya kepada kawannya. Lemparkan nggak? Bolanya lempar. Bukan bola. Soalnya lempar ke siapa yang mau? Ya, Rilin. Mana soalnya? Oke, ini. Ya, silakan. Ini mana bolanya? Buka, bacakan soalnya dan jawab. Yang keras bacanya. Ya, yang keras bacanya. Apa arti kosakata wa'mur? Wa'mur, apa arti dari kata-kata wa'mur? Dan perintahkan. Dan perintahkan, bagus, ya benar ya, dan perintahkan. Ya, soal dari kita lempar ke kawan. Bola kita lempar ke kawan, ya soal. Terserah, sekelompok boleh, luar kelompok boleh. Siapa ini? Lempar. Nah, jawab soal dari kita. Yang kuat, yang keras. Keras yang keras. Apa itu ibadah ghairu mahdah? Ya, apa itu ibadah ghairu mahdah? Apa jawabannya, Reva? Ibadah itu ada dua, mahdah dan ghairu mahdah. Nah, ini ghairu mahdah. Apa? Mahdah dan ghairu mahdah. Bisa? Semua pekerjaan baik yang dikerjakan dalam rangka hanya untuk memperoleh ridho Allah. Ya, ibadah ada dua, betul ya, betul juga jawabannya, bagus. Tepuk tangan dulu yang sudah jawab. Ibadah itu ada dua, mahdoh dan mahdoh. Mahdoh itu adalah hubungan vertikal antara kita dengan Allah. Bahasa ibarat, horizontal. Nah, kemudian ada horizontal. Horizontal adalah makhluk dengan makhluk. Makhluk dengan makhluk namanya wiru. Orang tua dengan anak, cintanya orang tua terhadap anaknya atau pendidikan ayah kepada anaknya namanya wiru. Tapi satu sisi juga bisa menjadi mahdoh ketika itu berkaitan dengan tanggung jawab dia sebagai kepala rumah tangga. Jadi ketika itu berkaitan dengan perbuatan baik kepada sesama manusia atau makhluk Allah itu namanya wiru mahdoh, dan ibadah kepada Allah langsung namanya mahdoh. Baik, lanjut. Soalnya Reva silakan dilempar. Yang terakhir ini ya. Pulang ya. Sepertinya ada. Baik, tadi kita sudah diskusi, sudah juga game, drawing ya. Kita sudah beberapa pertanyaan kita bahas dan sudah sama simak. Baik, sekarang kita masuk yang lain, kita simpulan ya. Simpulkan. Yang pertama adalah surat At-Tahrim. Mari kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang keras, yang kasar dan keras, yang tidak digunakan kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini, nah tadi kan ada pertanyaan tadi, siapa yang akan berperan di dalam keluarga, di dalam membangun pendidikan ya, terutama pendidikan tentang amanah. Nah pada ayat ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Pertama, kata amanu itu menunjukkan bahwa orang yang mempunyai kriteria yang ada dalam ayat ini adalah kriteria orang beriman. Sama seperti kutipan ayat Musa. Ayat itu turun pada orang yang beriman. Maka orang beriman adalah orang yang melakukan puasa, orang yang melakukan
orang beriman salah satu cirinya adalah berpuasa. Nah ini juga menunjukkan ciri orang beriman. Apa ciri orang beriman? Ampuh satu, memelihara diri. Di dalam amanah itu yang pertama adalah menjaga diri dahulu, baru kemudian keluarga. Nah siapa yang paling berperan? Jelas ayat ini memang kepada ayah yang punya peran utama. Namun ketika ayah tidak mampu untuk mengambil tanggung jawab ini, maka itu amanah ini bisa saja ditanggung oleh ibu. Bisa saja si suami meninggal atau apa, maka tanggung jawab diambil oleh ibu. Atau memang tidak amanah dirinya sendiri. Karena ada juga yang suami tidak amanah, tapi keluarga harus tetap berjalan kan? Keluarga tetap berjalan, maka tanggung jawab diambil oleh ibu. Sebagai pendidikan misalnya. Nah jadi sebagai laki-laki harus amanah. Nah, amanahnya apa? Melindungi diri keluarga dari api neraka. Dan bakarnya manusia dan batu. Di dalamnya ada malaikat. Apa sifat malaikat di situ? Kasar dan keras. Kenapa ada kasar dan keras? Kenapa ada kasar? Kenapa dan keras? Kenapa tidak keras saja? Kenapa ada kasar dan keras? Kalau keras kenapa? Kalau keras itu nggak bisa dipecat gitu. Kalau keras apa? Bengis. Bengis itu menyiksa perasaan, apa menyiksa batin, atau menyiksa fisik? Fisik. Bengis itu fisik. Kalau kasar Batin. Ya, kasar dan keras ini mufasir mengatakan bahwa siksaan di neraka itu tidak saja menyiksa pada fisik, tetapi juga menyiksa batin. Ini kayak gini nih, misalnya kalian datang ke satu circle, pas nongkrong di circle kalian ternyata tidak menyenangkan. Apa yang terasa di batin kalian? Tersiksa kan? 1 menit terasa 1 jam. 1 jam terasa seperti 1 tahun. Nah, bayangin kalau di neraka itu seperti apa siksa batin. Jadi kasar dan keras itu menunjukkan siksaan di neraka tidak saja terkait dengan fisik, tetapi juga menyiksa batin. Kemudian kita lanjut. Quran Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Nah, tadi pertama, ayat yang pertama tadi bicara bahwa ada tanggung jawab. Hadis Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban akan yang dipimpin. Imam atau presiden ya adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas rumah tangga suaminya. Dan pembantu pemimpin dalam rumah tuannya. Jadi semua kita adalah pemimpin dan semua kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi. Walaupun memang kepemimpinan yang tertinggi adalah presiden, kepala negara, ya pasti tanggung jawabnya besar. Ketika dia mampu membawa rakyatnya dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari rakyatnya tanpa mengurangi pahala rakyat. Tapi ketika dia gagal dalam mengajak rakyatnya dalam kebaikan, maka dia punya tanggung jawab dan risiko. Termasuk juga dalam hal kemiskinan rakyatnya tidak mampu makan, rakyatnya tidak mampu diberikan makan, makanya dia tanggung jawab. Jadi semakin tinggi amanah itu maka semakin berat. Nah, tapi sekecil apapun tanggung jawab harus tidak. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Terima kasih semua. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.